Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya Ustadz David Kholik, kita doakan beliau tetap istiqomah dalam kebaikan, beramal soleh, dan insya Allah beliau nanti husnul khotimah, masuk ke dalam surga bareng-bareng sama kita. Amin. Seluruh jamaah Masjid Baitul Mukminin, ini emak-emaknya pakai seragam Blackpink. Ini pink bukan sih? Kalau di monitor pink warnanya. Ya. Ibu, bapak-bapaknya kita biasa Pak ya, kita minimal ya, kita minimalis ya. Seperti itu, dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah kita nerusin ayat yang tadi disampaikan oleh Abi Amir tentang surat Al-Hasyr. Saya kebagian ayat 20-21. Yang bawa Quran, yang bawa handphone silahkan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka dan penghuni surga. Sesungguhnya penghuni surga itu orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini bahwa penghuni neraka sama penghuni surga itu beda. Beda semuanya. Beda akidahnya, kita lihat sekarang. Kalau penghuni surga, insya Allah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi orang-orang yang penghuni neraka itu mereka menutup diri. Maka kita kenal dengan nama kafir. Sudah kafir, menyekutukan Allah juga, musyrik. Perbedaan utama itu. Ya, penghuni neraka, penghuni surga itu beda di akidahnya. Juga beda di amalnya. Penghuni surga nih kayak emak-emak di sini semua nih, masya Allah ya. Ini insya Allah calon penghuni surga semua, amin. Ya, sholatnya rajin nggak? Coba saya mau tanya nih, 2025 kemarin rajin nggak sholatnya? Banyakan khusyuk, banyakan enggaknya? Nah, kalau anak muda tuh suka ada namanya resolusi tahun baru. Nah, Bu, saran saya Bapak sekalian, Ibu sekalian, resolusi 2026 gampang dah, perbaikin kualitas sholat. Siap? Siap. Penting Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena sholat itu ibadah yang pertama dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah, kata Rasulullah. Ibadah yang pertama dihisab adalah sholat, maka perbaiki kualitas sholat. Beda sama penghuni neraka, jangankan sholat, ya, hobinya maksiat, ya, hobinya berbuat zalim, berbuat mungkar, hobinya membuka tambang ilegal, nebang hutan, ya, menurut keyakinan saya, tuh ya, iya kan, buat kebijakan serampangan, beda itu, Bu. Orang sholat itu, Bu, tidak akan berbuat maksiat, Bu. Itu Allah jamin, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kalau kita benar sholatnya, kita tidak akan berbuat fahsya wal munkar. Saya bertanya, Indonesia katanya mayoritas muslim, betul? Ada maksiat nggak di sini? Nah,
Katanya sholat. Katanya muslim. Artinya ada yang salah dengan sholatnya. Maka perbaiki sholat. Ya, resolusi 2026 perbaiki sholat supaya kita menjadi penghuni surga. Apalagi beda penghuni surga, penghuni neraka. Ini roman-roman muka juga kelihatan dah. Ya. Benar Ustaz, benar kita lihat nih. Ini muka-mukanya wah adem, sejuk, dilihat kita nyes gitu ya. Itu penghuni surga Bu, coba ibu ngecek. Ngecek jangan ngaca, tanya sama temannya. Bu, ini kalau saya datang ke pengajian, ibu ngeliat muka saya kayak gimana? Aura-auranya. Wah Masya Allah Bu, adem Bu. Insya Allah calon penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya ya Allah Bu, demek Bu. Ibu datang senep katanya. Membawa masalah troublemaker. Wah, tobat dah buru-buru. Karena penghuni surga itu punya ciri ya. Kullu hayyinun layyinun sahlun qarib. Hayyin itu Bu sikapnya Bu, Masya Allah Bu. Sabar ya, sikapnya dia teduh, sejuk. Layyin tutur katanya sopan. Sahlun itu Bu memudahkan urusan orang. Qaribun itu akrab sama orang, itu sifat penghuni surga. Lawannya itu yang tadi saya sebutkan. Makanya kita sebenarnya ngecek gampang Bu. Di dunia ini itu bisa menjadi gambaran kita bakal ke surga apa ke neraka. Itu ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, entar kalau kita mati semoga matinya husnul khotimah. Ayat selanjutnya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Jika sekiranya kata Allah Subhanahu wa taala Quran kami turunkan pada sebuah gunung Bu, maka niscaya kalian akan melihat gunung itu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Hancur berkeping-keping, terbelah Bu. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau gunung dikasih Quran, dia akan hancur Bu. Kenapa? Takut, ini amanah yang berat. Gunung saja takut menerima amanah Quran. Tapi kita manusia yang tidak sebesar gunung, tidak sehebat gunung, kadang Quran cuma jadi pajangan. Betul-betul. Quran kita mungkin di rumah banyak tapi disimpan tinggi banget. Ada stempelnya pakbu, ditepak berdebu. Saking gak pernah disentuh, ya. Maka resolusi 2026 jadikan kita lebih akrab sama Quran. Kenapa demikian? Nanti Quran yang akan menemani kita di alam kubur. Amin ya rabbal alamin.